Halo sahabat JKN, bertemu lagi dengan saya Rian dalam acara hari ini. Hari ini kita khusus akan membahas tentang antrian online yang dibuat oleh BPJS Kesehatan, inovasi baru dari BPJS Kesehatan. Untuk membahas antrian online sendiri, kita sudah menghadirkan narasumber terpercaya langsung dari BPJS Kesehatan, Bapak Okto. Bapak Okto ini adalah kepala, izin Pak, boleh? Kepala apa nih Pak? Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Vaskes Primer. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Vaskes Primer. Baik, tanpa berlama-lama, karena pasti teman-teman sudah penasaran nih, apa sih antrian online dari BPJS Kesehatan ini? Karena sebelumnya kan pernah dibikin juga namanya rujukan online ya Pak ya? Ya. Nanti kita tanyakan juga apa bedanya antrian online dan rujukan online. Yang pertama, Pak Okto, apa itu antrian online Pak? Baik, antrian online adalah suatu sistem antrian di mana membuat dalam bentuk bahwa peserta JKN bisa mengambil antrian ke fasilitas kesehatan tingkat pertama secara online melalui aplikasi mobile JKN. Jadi peserta yang terdaftar di suatu FKTP jika ingin berkunjung atau berobat ke FKTP terdaftarnya, dia bisa mengambil nomor antrian dari HP yang dimiliki oleh peserta. Oh, langsung dari HP-nya sebelum menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke. Kalau orang-orang kan sering bertanya ya Pak ya, kenapa sih harus ada antrian online? Kalau boleh tahu alasannya kenapa akhirnya BPJS Kesehatan memutuskan, oh ini perlu nih ada antrian online buat digunakan oleh peserta? Baik, ada beberapa latar belakang yang mendasari kenapa ada sistem antrian. Yang pertama adalah bahwa dari hasil survei dulu ya, dari survei kepuasan kepada peserta, ternyata salah satu aspek yang masih dikeluhkan peserta itu adalah bahwa dia masih menunggu atau mengantri lebih lama di fasilitas kesehatan pertama sebelum mendapatkan pelayanan. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara dalam aspek kapasitas, bahwa jumlah peserta terdaftar peserta JKN saat ini itu kan sudah mencapai 223 juta. Sementara jumlah vaskes kita sekitar 23.000. Kalau dia meningkat terus jumlah peserta, dikhawatirkan kapasitas vaskes terhadap kunjungan itu nanti tidak cukup gitu kan. Nah kemudian yang ketiga tentu menjawab tantangan zaman saat ini kan eranya revolusi 4.0, bahwa segenap aktivitas kehidupan kita itu terkoneksi dengan sistem internet. Nah dengan menggabungkan tiga hal ini, maka inovasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan adalah bentuk sistem antrian di FKTP secara online, seperti itu melalui aplikasi mobile JKN. Jadi sebenarnya mempermudah masyarakat melalui aplikasi yang sesimpel mungkin. Iya, Pak, betul ya? sekali. Oke, saya dengar kan sebenarnya antrian online ini sudah berjalan ya Pak ya? Betul. Sejak Sejak kapan sih sebenarnya berjalannya? Baik, kalau untuk sistem antrian online uji cobanya sebenarnya sejak 2 tahun lalu. Sejak tahun 2018 itu sudah mulai diimplementasikan secara terbatas. Di beberapa daerah. Namun sejak Desember akhir 2019 itu digencarkan implementasinya setelah melakukan penyempurnaan aplikasi, maka dalam 3 bulan terakhir ini sudah terimplementasi ke seluruh Indonesia. Baik. Tapi saya tertarik nih Pak, dari Bapak bilang sudah diuji cobakan secara terbatas. Kalau boleh tahu di daerah mana saja yang sudah diuji cobakan? Untuk daerah uji coba ini meliputi seluruh kedeputian wilayah, hanya di cabang-cabang tertentu saja. Nah, tetapi saat ini tidak terbatas lagi pada kantor cabang atau FKTP tertentu, tapi pada semua FKTP yang memang mempunyai ada beberapa kriteria yang kita terapkan. Tetapi intinya pada semua FKTP yang memungkinkan untuk diinstal aplikasi antrian online. Oke, kalau boleh bilang Pak, tadi kan Bapak bilang sudah diuji cobakan secara terbatas. Nah setelah itu sudah diterapkan secara nasional. Pastikan diterapkan secara nasional ini ada pertimbangannya. Betul. Boleh tahu nggak apa perbedaan sebelum diuji cobakan dan setelah diuji cobakan? Apakah ada manfaatnya yang dilihat di situ? Baik, jelas pada saat uji coba memang karena pada saat uji coba ini kan kita hanya terbatas pada FKTP tertentu. Sistem pun dilakukan pada FKTP tertentu. Seiring sejalan dengan beberapa masukan dan penyempurnaan sistem, ternyata kebutuhannya waktu uji coba dulu itu belum terkoneksi ke mobile JKN. Waktu itu, karena waktu itu juga mobile JKN belum
baru implementasi. Nah, Oke. kalau yang era sekarang sistem antrian online-nya itu memang langsung dikonekkan ke aplikasi mobile DKN. Nah, itu yang perbedaan paling utamanya. Nah, sehingga memang sekarang orientasinya adalah bukan lagi hanya semata-mata antrian di FKTP, tetapi justru antrian secara online langsung dari HP peserta. Oh, Nah, itu perbedaan utamanya. udah ada belum sih masyarakat yang mengungkapkan, oh dia terbantu banget nih sama antrian online? Iya, betul. Jadi 3 bulan kita berjalan antrian online ini memang banyak sekali masukan-masukan, baik tanggapan dari masyarakat maupun dari Paskes terutama ya. Kalau dari masyarakat jelas terutama yang melakukan antrian dari melalui aplikasi mobile DKN, dia sangat terbantukan karena dia tidak harus buru-buru ke FKTP-nya. Karena di dalam mobile DKN ini akan termonitoring dia nomor antrian berapa, kemudian yang dilayani sekarang nomor antrian berapa, sisa berapa nih antrian, itu bisa dimonitor oleh peserta sehingga dia tidak perlu buru-buru menuju Faskesnya. Nah, yang menarik justru di Faskesnya juga nih. Gimana? Faskesnya itu sangat menanggapi positif. Pertama terkait antrian itu, Faskes kemudian merasa terbantukan bahwa pasien atau peserta itu tidak segera berbondong-bondong datang ke Faskesnya. Karena mereka sudah bisa mengontrol dari rumah kapan saya bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang terutama adalah tentu Faskes dengan adanya sistem antrian ini kan menjadi nilai tambah brand buat Faskesnya. Karena kan sesuatu yang keren ya, bahwa ternyata Faskesnya dia udah pakai sistem nih antriannya, nggak manual lagi. Belum lagi ada semacam visualisasi, ada sound dan seterusnya untuk memanggil peserta, sehingga oleh Faskes menganggap itu sebagai nilai tambah buat dia. Dan yang terlebih lagi, aplikasi antrian ini kan free, tidak berbayar, betul-betul given dari BPJS Kesehatan kepada Faskes, sehingga Faskes menginstal itu gratis, cuma menyiapkan sarana saja. Terbantu banget ya Terbantu Faskes banget. dengan aplikasi dari BPJS Kesehatan. Betul sekali. Oke, tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa sebelumnya kita dari BPJS Kesehatan punya yang namanya rujukan online. Iya, baik. Nah, ini kan masyarakat atau FKTP pasti sudah dengar itu sebelumnya yang rujukan online. Sekarang muncul antrian online. Boleh nggak dijelasin kita sedikit apa sih bedanya rujukan Baik. online sama antrian online? Baik, kalau yang sebelumnya memang sering terdengar adalah rujukan online. Kalau rujukan online itu adalah mekanisme rujukan dari FKTP ke FKRTL berbasis sistem, di mana dulunya kalau kita dirujuk dari FKTP ke FKRTL itu pakai surat rujukan tuh, lembaran surat ditulis terus dirujuk dibawa peserta ke rumah sakit. Nah, dengan rujukan online maka peserta tidak perlu repot-repot lagi membawa surat itu, karena secara by system terotomasi rujukan tersebut terkirim secara sistem otomasi online ke rumah sakit dari FKTP. Itu jadi rujukan online. Sedangkan kalau antrian online ini adalah sistem antrian pada saat peserta ingin berkunjung ke FKTP-nya, ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, di mana dia dalam melakukan antrian ke Faskes itu tidak harus langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, tapi cukup melalui mobile DKN. Jadi bedanya kalau antrian online itu adalah sistem untuk mengatur kunjungan pasien atau peserta ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, sedangkan kalau antrian online itu adalah mengatur terkait tentang sistem rujukan dari FKTP ke rumah sakit. Oke. Jadi dua hal yang berbeda ya sebenarnya antara antrian online sama rujukan online. Betul sekali. Jangan sampai nanti di masyarakat ada dua persepsi nih, Betul. antara antrian online atau rujukan online. Iya. Oke. Siap. Saya pengen tahu sebenarnya secara nasional berapa banyak sih FKTP yang sudah menjalankan antrian online ini? Baik. Target kita sebenarnya semester 1 ini ada 11.096 FKTP yang akan mengimplementasikan antrian online ini. Target ini tentu menyesuaikan dengan jumlah peserta terdaftar dan kemampuan dari Faskes itu. Nah, dari 11.096 ini, maka per 9 Maret 2020 yang sudah mengimplementasikan sudah mencapai 6.866 FKTP seluruh Indonesia, baik itu puskesmas, klinik maupun dokter praktek per orang. Jadi sudah lebih dari 50%. Lebih dari 50% dan diharapkan sampai dengan semester 1 sudah 11.000 dan bahkan jika memungkinkan sebelum mencapai semester 1, 11.000 ini bisa semuanya sudah terimplementasi, dengan harapan bahwa dengan 11.000 ini sudah terimplementasi, maka peserta JKN
yang akan terlayani di FKTP melalui aplikasi mobile JKN itu bisa lebih cepat atau lebih bermakna. Siap. Oke, sahabat JKN, sekian bincang-bincang kita hari ini khusus membahas tentang antrian online. Semoga tidak ada lagi keraguan dari teman-teman sahabat-sahabat JKN ketika mau mendapatkan antrian, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ingat, sahabat JKN, tetap jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua.